Shalom bagi kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun kini kita masih menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu menjaga kami, juga yang memberikan kepada kami hati yang teguh untuk berharap kepada-Mu. Marilah selalu bersuka cita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, karena kita akan beroleh kebahagiaan. Seperti topik minggu hari ini berkata, kebahagiaan mendengar firman Allah. Untuk itu, marilah kita memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita bernyanyi. Puji ma Devata, Nariyan Naro puji Devata, Nungase sadosami, Malumdo hotrohami. Puji ma Devata, Nariyan Naro puji Devata. Olopon Tuhani, hati dakun dengan ibasanai, sai arah hondongami, rotlusi paluai. Olopon Tuhani, hati dakun maningan basanai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dengan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu,
mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita membacanya secara responsoria. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan aku Bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus nudung aku, ai hapus sakit, ibanana menunggu arian burgin pe, positu turoa. Tulus pasahatlah kaki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini adalah: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini, marilah kita membaca melalui warta PDF yang dibagikan ke grup WhatsApp wilayah kita masing-masing. Terima kasih, kita bernyanyi. Jehovah, si padami cuma hamoluani, hatalas diroa, siap pulih
sakit. Gogoni debataki kaluar persea siana sajea nasatina hina tagaso ditopa tano ondope nanati nuduan nisude pelea supando muse sapak niamanai dipatulus Yesus Kristus joloi ditobu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada persekutuan ibadah kita kembali pada minggu ini, minggu ke-20 setelah Minggu Trinitatis. Firman Tuhan menyapa kita menjadi berita sukacita. Hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama yang tertulis di dalam kesaksian kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian dikatakan oleh firman. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang disebut berbahagia? Adalah menjadi renungan kita bersama di dalam sapaan firman Tuhan pada minggu yang indah ini. Saudara-saudara, panggilan firman Allah untuk menyengarkan kembali pengakuan iman percaya kita kepada pemeliharaan kasih setia Allah, kita yang merindukan kebahagiaan atau hidup bahagia. Semua kita tentu merindukan hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, tak kurang suatu apapun, sehingga kita dikatakan orang yang berbahagia. Ungkapan atau perkataan yang tidak asing lagi di dalam pergaulan hidup kita. Kata-kata yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita
mengucapkannya. Ada banyak faktor Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memberikan hati berbahagia, menjadikan hati kita bahagia, penuh dengan sukacita yang kita peroleh melalui pengalaman dan tindakan perbuatan kita sehari-hari. Artinya, manusia, kita, saya dan saudara sering meletakkan penilaian, pemahaman, dan menjadi ukuran standar kebahagiaan itu dengan apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Memperoleh harta, keturunan, pendidikan, jabatan, usaha yang berkembang, prestise dan lain sebagainya. Kita cenderung hanya melihat kebahagiaan itu dari pandangan kasat mata kita sendiri, tanpa menelusuri atau mengetahui pasti apa yang menghantarkan seseorang sehingga dia sampai pada titik kebahagiaan itu sendiri. Tentu tidak sama bagi semua orang. Orang bijak berkata, damai dan kebahagiaan datang dan bersumber dari dalam dirimu sendiri, bukan dari luar. Apakah artinya? Bukankah kita merasa bahagia karena usaha kita berhasil? Anak-anak kita mendapat pendidikan dan pekerjaan yang baik. Tetangga kita yang ramah dan baik, dan sebagainya. Bukankah itu semua datang dari luar diri kita, dari lingkungan pergaulan kita di mana kita tinggal dan bekerja? Betul. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi renungan untuk kita pergumulkan bersama adalah bagaimana sikap hati kita terhadap semua usaha dan kepemilikan yang kita peroleh. Sikap itu berpadanan dengan hati kita sebagai sentral, pusat pengambilan keputusan di dalam segala aktivitas pergaulan hidup kita. Bagaimana hati kita menyikapi keberuntungan dan kepemilikan tersebut? Apakah hal-hal yang kita peroleh tadi sungguh-sungguh membuat hati kita puas dan bahagia? Tentu tidak. Ketika kita beroleh hasil panen atau usaha kita yang berbuah baik, kita bersyukur. Hati kita nyaman. Tetapi kemudian ada krisis ekonomi, usaha pailit. Masihkah ada hati bahagia? Seseorang istri dapat suami yang baik, yang beribadah, yang gagah, punya posisi penting dalam pekerjaannya, tapi seiring dengan waktu terjadi mutasi dan pergantian jabatan. Masihkah hati kita terpuaskan dan tetap bahagia? Dan banyak hal, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup kita saatnya berubah, bukan lagi seperti keadaan semula tercukupi, membuat hati dan jiwa kita meronta, menangis, bersedih, murung. Kebahagiaan atau kegirangan hati jadi berubah. Itulah hidup dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dan kita miliki dalam hidup ini adalah sementara.
tidak konstan dapat berubah. Pengkhotbah Sulaiman berkata dalam pasal 6 ayat 7, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Dan pasal 12 ayat 8 dikatakan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia, adalah kesia-siaan. Kata niat atau keinginan yang tidak terpuaskan itu berpusat kepada hati yang menjadi pusat keinginan, kehendak yang memotivasi atau menggerakkan kita melangkah, melakukan sesuatu, ingin, rindu, berniat. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dalam hidup ini orang yang meletakkan pengharapan dan kebahagiaan itu pada nilai seberapa yang dia miliki, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, akan kecewa dan bersungut-sungut ketika semua itu berubah, milik hilang, berkurang atau rusak. Bapak, Ibu, dan saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus di dalam perikop yang saya bacakan tadi mengajar dan berkata kepada orang banyak pada masa itu tentang kerajaan Allah, bahwa cara Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah begitu menarik perhatian, menggugah hati setiap orang, menjadikan orang banyak yang mendengar kagum. Tiba-tiba dari antara mereka ada seorang perempuan tampil dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Perempuan ini kagum dan melihat tentu orang tua atau ibu yang melahirkan anak itu atau Yesus yang berbicara saat itu adalah orang yang berbahagia. Karena seorang anak yang dikandung dan dilahirkan telah menjadi figur, menjadi orang yang cerdas dan berwibawa dalam pengajarannya, menjadi seseorang yang didengarkan banyak orang. Anak adalah kebanggaan orang tua, itu pasti. Anak kokido, hamuraon, dia. Tentu kita sebagai orang tua mengaku bahwa sungguh-sungguh akan merasa bahagia, merasa bangga, senang ketika anak kita sendiri boleh tampil di dalam perjumpaan, di dalam kegiatan, di dalam dinamika masyarakat sehari-hari. Tapi sesungguhnya siapakah yang berbahagia? Kita sebagai orang tua karena perbuatan baik anak kita? Ya, tentu kita bangga Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan sesungguhnya dari mana sumber kebahagiaan itu? Siapakah yang memberi dan menetapkan hati kita ini berbahagia karena anak, karena jerih payah, karena segala kepemilikan harta dunia yang kita peroleh? Tuhan Yesus meluruskan sikap pandang perempuan tadi yang memusatkan kebahagiaan itu pada apa yang dimiliki,
Berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia bukan ibu yang melahirkan, bukan seseorang yang memiliki sesuatu yang berharga, tetapi adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia bukan ibu yang melahirkan, bukan mereka yang memiliki banyak harta dan kesenangan-kesenangan dunia ini, bukan mereka yang mempunyai kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat dunia ini. Walaupun harta dunia ini semua perlu dan sungguh kita rindukan di dalam dinamika perjalanan hidup kita. Dari perkataan Yesus, dia bukan mau menolak pujian bagi ibu yang melahirkannya, Maria, tapi dia mau mengarahkan perhatian yang tajam untuk melihat kepada pokok yang sebenarnya. Kebahagiaan itu ada datang dari pendengaran dan pemeliharaan firman Allah. Maria, ibu yang melahirkan Yesus, seorang perempuan yang dipilih Tuhan Allah menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, bukanlah karena apa yang dimiliki Maria secara harta duniawi, tetapi satu hal yang penting dan merupakan kunci dari mana mula kebahagiaan itu adalah kesetiaan, ketaatan Maria untuk mendengar serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan Allah. Allah memanggil Maria melalui malaikatnya, menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, sementara dia belum punya suami. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentu merupakan pergumulan, hal yang tidak mungkin menurut akal pikiran manusia. Adalah hal yang sangat pasti bisa terjadi bagi orang yang taat, yang mau mendengar dan setia melakukan. Maria mau mendengarkan, membukakan telinganya, membukakan pintu hatinya, merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dia tidak berdalih, dia tidak sekedar mendengar seperti angin lalu, didengar dari kanan, keluar dari kiri, tetapi berpusat kepada hati, di mana ada kehendak, di mana ada niat, di mana ada keinginan yang menyatu dengan jiwa, hati yang menjadi sentral. Dikatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jawaban Maria di dalam perjumpaannya dengan malaikat yang telah disuruh Allah menyampaikan firman berita sukacita itu, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Direnungkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kemudian dari perenungan apa yang didengarkan itu, lalu dia berkata dari hati yang dalam, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Buah daripada pendengaran, memberikan jawaban, respon yang pasti, yang tidak ragu-ragu kepada apa yang dia dengar
yakni firman Allah. Telinganya peka mendengar, jiwanya terbangun, tidak memiliki telinga yang tuli, yang sekedar. Dalam bahasa Batak boleh kita katakan dia memiliki pinggol na tinggil si pareo. Tidak menjadi nengel atau tuli mendengar, tetapi peka mendengar, terbang. Kebahagiaan itulah yang timbul atau datang menjadi pujian bagi Maria, ibu yang melahirkan Yesus. Dimulai dari awal mau mendengar dan taat melakukan. Ada upah yang besar yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan tidak dapat diperjualbelikan atau digantikan dengan apa yang kelihatan, yang kita miliki, yang kita capai dalam hidup ini untuk mengisi kehidupan ini penuh kebahagiaan. Satu, hanya pendengaran kepada firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kenapa dengan firman Allah? Di dalam surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang kedua pasal 3 ayat 16, dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, maka tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya, orang percaya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sungguh firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita terima sebagai kitab suci, di mana Tuhan Allah hadir, adalah merupakan cermin hidup kita. Sikap dan tindakan kita akan diubah kepada perbuatan baik, dan oleh perbuatan baik itulah kita menjadi pujian bagi Allah, memberi berkat dan berkat untuk bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari ketekunan mendengarkan, mempelajari firman Allah, dan memelihara tanpa ada keinginan hati untuk melayani Allah adalah sesuatu kemunafikan. Memelihara berarti aktif berbuat baik, mengucap syukur dalam suka maupun tidak suka. Karena itulah yang dikehendaki Allah, Tuhan kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana kita dengarkan setiap ibadah minggu di dalam pengakuan dosa, di dalam pendengaran firman Tuhan, selalu diakhiri dengan kata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Mungkin kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, sudah berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan, bukan saja di dalam ibadah, di dalam kebaktian seperti pada hari Minggu, di pertanyaan, di dalam punguan atau kelompok-kelompok arisan, di dalam perjumpaan acara-acara keluarga, memberikan wejangan nasihat kepada orang yang kita kasihi, selalu kita ucapkan dengan atau dari firman Tuhan. Berulang-ulang, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita, apakah sebanyak yang kita dengarkan itu juga boleh kita nampakkan
di dalam perilaku kita. Oleh Tuhan Yesus mengatakan pendengaran kepada firman Tuhan memberikan kebahagiaan, dan mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia bila apa yang didengar dipelihara. Memelihara bukan berarti dipendam atau disimpan begitu saja, tetapi memelihara mengandung arti ada aktivitas, ada karya, menumbuh kembangkan bagaimana yang kita dengarkan itu menjadi berguna dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam perilaku yang menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkarya. Selagi Tuhan berkenan memberikan firman-Nya untuk kita dengar, kita pelihara hari ini sebagai pedoman hidup kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, keluarga kita songon paripeni debata, marilah setia di dalam iman, kasih dan pengharapan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat karunia yang melimpah bagi setiap orang yang setia berseru-seru kepada Engkau di dalam pengharapan dan kasih. Kami datang dengar-dengaran kepada Engkau. Firman Tuhan telah mengingatkan kami yang merindukan hidup bahagia, kesenangan hati untuk bersuka cita dan bersyukur, untuk tidak meletakkannya kepada norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam dunia ini. Kami menjadi orang yang berbahagia, tidak meletakkan pengharapan dan pemahaman kami kepada pengejaran dan kepemilikan harta dunia dan segala sesuatu yang terkandung di dalam dunia ini. Karena melalui firman Tuhan kami tahu bahwa segala sesuatu jerih payah manusia untuk mengejar kecukupan hidupnya sesungguhnya adalah sia-sia, tidak kekal. Maka dengan dasar pemahaman kebahagiaan yang kami cari meletakkan kepada kepemilikan harta dunia ini yang pada saatnya akan berubah, maka di sana hati kami menjadi tidak terpuaskan. Kebahagiaan dan sukacita bisa berganti dengan duka cita. Firman Tuhan mengajar kami, ada suatu kuasa, ada sesuatu yang sangat berharga yang menjadi kehidupan atau kebutuhan hidup kami untuk mengisi harapan-harapan, mengisi kerinduan hati kami sesungguhnya, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam dunia yang fana ini, yakni kesetiaan untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan adalah benih kehidupan yang memberikan hidup baru setiap saat melalui pertolongan dalam karya Roh Kudus. Biarlah kami Tuhan, sebagaimana Engkau berfirman hari ini,
meletakkan segala pengharapan dan pemahaman kami untuk hidup bahagia, mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, memelihara dan menggandakannya di dalam praktek hidup keseharian kami melalui perbuatan, tindakan, kata, dan sikap. Roh Kudus menguatkan hati kami hingga kami boleh berhikmat menyikapi hidup ini. Mengajak kami sekalian supaya tidak hanya menjadi orang yang suka mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman hidup, menjadi berkat, menyampaikan kebenaran-Mu kepada orang banyak, hingga mereka boleh terpanggil untuk turut memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dan sempurnakanlah kami di dalam kasih karunia karena Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan hari ini, marilah kita angkat pujian, memuji-muji Tuhan sambil kita persiapkan dan pengumpulan persembahan syukur kita untuk gereja penampakan kerajaan Allah. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga, jemaat kita, di dalam persekutuan ibadah minggu kita hari ini, biarlah puji-pujian dan kemuliaan segala hormat kita kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kasih karunia dan membaharui iman percaya kita di dalam kerinduan untuk memiliki kebahagiaan. Terima kasih atas kehadiran kita bersama untuk beribadah bersama melalui pelayanan yang telah dilangsungkan oleh gereja kita. Bapak Ibu, kita masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Walaupun pada akhir-akhir ini kita merasakan ada kelonggaran seperti paparan yang tidak begitu tajam seperti yang kita alami pada bulan-bulan hari-hari yang lalu. Kita berharap kiranya Tuhan kita yang Maha Kasih senantiasa menatap kita, mendengarkan doa-doa kita, pandemi ini segera dipulihkan dari dunia ini, dari bumi ini, dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sehingga kita semua boleh bersuka cita dan mengucap syukur, memulihkan kembali hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, terutama hubungan kita sebagai anggota kerajaan Allah Parripeni di Bata. Karena itu mari tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ikuti Amanginang untuk anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu, remaja ataupun Naposo Bulung, Bapak dan Ibu dalam segala aktivitas pergaulan kita, tetap taat pada protokol kesehatan COVID. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom. Horas Marihita.